سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وارزقنا من التصرف الذي أقدرت عليه. استغفر الله لي واجعلني من الصالحين وقد شاء مصلي فاتقوا الله تبارك وتعالى به ولكم يعلمون في كلام. وإن عمل الحسن على ضد ما يتطلب الحسن من الثناء المقصود والسعي في إكرامه ومعاملته كان له في ذلك الفضل. وهذا من أنواع الأنبياء في إزالة الحسد أو تحريمه. Dan jika orang yang punya hasud atau punya keinginan, dia mematahkan itu dengan memuji, ya, dengan memujinya dari orang dirinya tadi. Jadi menghancurkan hasud itu dipatahkan dengan dipuji orangnya. Ya, ya pasti dia bagus banget ya itu, ya kan? Dihilang hasudnya. Jadi kalau orang hasud ini alih, ya, ya apa aja terbagus bergerak. Ya apa anunya modelnya bagus ya, harus bagus ya. Ini apa aja jangan lupa itu. Ya, ngiri, ya. Tapi kalau orang itu iri deh, kemudian dia berusaha menghilangkan iri tadi, macam-macam caranya. Nah, dengan cara ya, damai misalnya. Ya misalnya lah orang ini bersarakan misalnya, ya. Ini kan keluarga dan iri dia kalau nikmat nang akibat bersarakannya. Nanti apa cara melakukannya? Gua berdamai aja, ya, gua berdamai aja. Atau yang undang datangi, jadi hilang menyebab pagatan gitu. Jadi dulu diri tadi, nama-nama kan dulu kan, nanti benderakan segala macam tadi. Karena ini ada hendak, ya ada hendak bergabung tadi, ada hendak bercampur. Akhirnya alasan macam-macam menimbulkan ucapan-ucapan yang tidak bagus. Oleh karena itu kita minta sungguh-sungguh Allah Subhanahu Wa Taala di antara kepada apa? Membaca, komisaris hasil tidak hasad. Aturan kalau dipalakan, ya. Nah, dipalakan tapi untuk komisaris hasil tidak hasad. Atau juga kita bersyukur atas nikmat Islam. Alhamdulillah an'ama alaina bi ni'matil imani wal Islam. Karena orang Islam itu Nabi Muhammad SAW dia menjaga lisan dan perbuatannya. Al-Muslim man salima al-muslimuna bi lisani wa yadihi. Apa manfaat kita bersyukur? Maka Allah jaga nikmat dari Allah jaga Islamnya, Allah jaga status muslimnya. Apa status tadi? Status muslim yang sebenarnya adalah ya man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, yang lain itu terjaga daripada lisannya tadi. Karena lisan ini mengolah orang itu jadi hancur, mengolah keadaan menjadi rusak. Zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, rusak keadaan di daratan, ya di lautan akibat perbuatan manusia. Nah, ulama mengatakan di antara kerusakan itu adalah ya, lisan dan hati, kata ulama. Ya, kalau lisan tidak terjaga, akhirnya hancur keadaan, kacau keadaan. Oleh karena itu, mengatasi semua itu adalah di antaranya berpikir yang bagus, menjaga lisan. Kenapa? Karena dia mikir dulu. Ya. Kemudian masalah hati, masalah hasud juga sama. Makanya kata Sayyidina Ali kalau Allah bilang, la ibadata katafakur.
Allah berikan contoh, ya, atau satu dari yang lain dicontohkan Tuhan, ya Allah dengan cara watilkal amsal nadribuha linnasi, ya, la'allahum yatafakkarun. Allah jadikan contoh, ya, pada kejadian manusia, pada kejadian alam, mereka akhirnya menjadikan itu apa, ya, pelajaran, pikiran. Oh, begitulah, ya. Kalau orang sabar beruntung, kalau orang yang ada sabar dia rugi gitu. Kemudian orang yang ada berpikir, ada hati-hati, bahaya. Ya. Makanya sering kita sampaikan, la yuni hadrun min qadar. Hati-hati apa? Jangan merasa apa? Jangan merasa puas dengan hati-hatinya. Orang sudah hati-hati nih, minta sama Allah Ta'ala pulangnya, minta pulang sama Allah. Nabi ini kan sudah hebat nih, ya Allah. Tetap Nabi ini hati-hati gitu. Kenapa? Kalau ada hati-hati, Nabi bisa diturunkan Allah, dihancurkan Allah. Ya, kalau ada hati-hati itu. Nabi Sulaiman, sidin suatu ketika, ya, naik dengan apa? Dengan kendaraan sejadahnya terbang dengan Allah. Kemudian melihat manusia yang dianggapin kayak rendah gitu, ini apa namanya, perisaannya, akhirnya sejadah ini, ya, sejadah itu yang hampir menguburkan Sulaiman. Untung Sulaiman tetap berdoa, jadi minta ampun Allah, ya, berkat saya minta ampun Tuhan, selamat sidin, menyasidin dan minta ampun Tuhan, ya, karena tidak menjaga hati tadi, maka sidin celaka tadi. Kemudian sidin mau sadar, ya, bahwasanya ada boleh hati itu, ya, hati itu ada boleh tingkat tadi, ya, merasa macam-macam tadi, hebat segala macam. Imam Ghazali mengatakan bahwasanya hati itu seperti tanah, seperti tanah. Ya, ada tanah gersang, ada tanah subur, ya. Subur ini ada memang, ya, memang dasar subur gitu, hati dasar bagus gitu, hati dasar memang bagus subur. Seperti tanah kita ini kan subur nih, Indonesia subur, ya. Kalau apa namanya, tongkat ditimbai jadi pohon, kalau di Arab pohon ditimbai jadi tongkat, ya. Saking suburnya. Jadi kalau suburnya apa jadi manfaat? Subur nih, apa jadi manfaat? Hati sama, hati itu kalau udah baik, apa jadi manfaat gitu? Sesuatu yang buruk bisa diolah jadi baik. Bagaimana sesuatu itu kalau sesuatu itu baik, yang buruk aja bisa jadi baik? Musibah bisa jadi kebaikan. Bagaimana apa namanya, kenikmatan yang Allah kasih, anugerah yang Allah kasih, tambah lagi gitu, tambah lagi. Jadi orang beriman ini hebat, ya, ajaban li amril mukmin. Orang beriman hebat, kata Rasulullah SAW, in asabathu sarra syakar. Rasulullah, kalau dapat kebaikan dia syukur, ya, dan itu baik bagi dia. In asabathu dharra sabar, ya, dapat keburukan dia sabar. Orang beriman hebat, Rasulullah, dua-duanya top. Hati tadi ada yang memang apa, seperti tanah subur dan baik hatinya. Ada hatinya itu atau tanah itu tercipta dengan keadaan yang subur. Ada subur, ya. Umumnya kalau subur, ya, apa ya, bisa disubur-suburkan, ya, hati itu keras. Sekeras apapun hati itu bisa hancur, bisa lunak. Ya, Ibn Hajar, karena disebut Ibn Hajar, sebenarnya tidak tolak. Kalau diurut pokoknya Ibn Hajar itu, ya lah, anak batuk, ya lah. Saking sidin itu apa namanya, ya, mendapatkan hikmah dan hikmahnya jadi pelajaran bagi semuanya, dan sampai dapat gelar Ibn Hajar. Ada yang satunya apa? Abu Hurairah. Nah, satu lagi
Umar bin Khattab. Itu kenapa? Ibn Hajar tadi karena sudah melihat sekeras batu, dapatnya banyak hancur. Jadi kata Imam Ghazali, ya, hati itu keras, tapi kalau terus dikasih apa? Dikasih zikir, dikasih amal kebaikan, amal ketaatan, ya, dibawa sholat, dibawa zikir, itu sekeras apapun hati itu kan bisa dilembut. Ya. Dan Allah menyuruh seperti itu, caranya biar hati terbaik apa? Terus digempur loh kebaikan, akhirnya hati terbaik. Ya, faidza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, kalau engkau kata Allah tuntung ibadah, lanjutkan dengan ibadah yang berikutnya. Man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Barang siapa yang sungguh-sungguh kepada Allah, maka kesungguhan itu kembali kepada dia. Sungguh-sungguh dia ibadah malam hari, sehingga dia kasih Allah. Di antaranya Pak hati baik, qalbun salimun, ya, hatinya bagus. Kalau sudah hati bagus, dia bisa mencapai tingkat ketakwaan. Kalau sudah takwa, ya Pak, orang ini hebat benar. Di antara kehebatan orang takwanya Pak, Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, man aluka? Wahai Rasulullah, siapa keluarga dia? Ya. Nabi mengatakan keluarga ini dua, cuma di antaranya punya keluarga. Jadi Rasulullah, kullu mu'min taqiyyin, setiap orang beriman bertakwa, keluarga ya Rasulullah. Seandainya Fatimah itu putri Nabi, tak ada beriman, Nabi tidak menganggap, Nabi kan bisa menganggap. Tapi kalau Fatimah ini kayak abahnya, kayak mamanya, sehingga Rasulullah senang, bangga bersyukur Allah Ta'ala. Ya lah, Nabi mengatakan Fatimah bin Ahmin ini dagingku ya Rasulullah. Nabi bertakwa dan diakui Allah, ya, dan diakui Tuhan. Kalau kita mengakui Tuhan dan mengakui ahli Tuhan, ya, karena itu kan anaknya Nabi Nuh, ya, mungkin apa genetikanya karena Nabi Nuh yang benar gitu. Tapi kan beriman, maka dia Tuhan laisa min ahlika ya Nuh, dia bukan ahli kamu, ya, lepas sudah, kan ada beriman. Jadi orang beriman ini sekalipun ada saudara, Nabi anggap keluarga. Terus kepada dia nyala masuk golongannya, ya. Kepada ada beberapa mungkin kita terlalu banyak hari juga, ya, anak-anaknya, ya, cukup Allah mengakui Nabi Muhammad mengakui. Ya. Kalau mengaku taruh bahasa Arabnya, iddi'at, ngaku-ngaku, ya. Kan kalian ngaku ini kan nggak masalah. Biar karena mengaku diakui, ini menharap, ya. Salman tak mengaku jadi mengakui. Ya, Salman ada si keluarga di Madinah, ya, sini orang Persia. Persia itu orang mana? Iran, Rusia itu kan daerah kecil itu, daerah Persia itu. Ya, Persia si Salman ini, ya, kayak apa namanya kepojok, ya, ada sahabat masing-masing keluarga. Maka Rasulullah mengatakan Salman ini ya Rasulullah mimpi. Ya, min ahli bait. Salman ini ya Rasulullah, ini keluargaku ya Rasulullah. Kenapa? Rasulullah cukup dengan melihat ketulusan, keimanan, ketakwaan si Salman, sehingga Salman ini dimasukkan oleh Muhammad ke dalam keluarga sini. Nah, tambah lagi dengan ditanya, ya Rasulullah, man aluka? Siapa keluargamu ya Rasulullah? Nabi menjawab, Ali, keluargaku dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu mu'min taqiyyin, semua orang beriman yang bertakwa ini keluarga yang bertakwa. Bayangkan yang diakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks yang lain Muhammad mengatakan, inna awliyai al-muttaqun, kata Rasulullah, para kekasih-kekasihku dari Muhammad orang yang bertakwa.
alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi orang beriman ini tidak pernah sedih. Tadi pengajian ibu-ibu nangis, pikirnya jago apa? Kalau di sini sana, kenal lain, kalau tidak lakukan, apa ada itu tiap lagi, ya nanti ya kan anak sih itu hak aja, tapi dipegang, kalau nggak harus itu, tangisan, sudah ya juga kan, ya lah, karena orang beriman tidak pernah sedih, ya lah. Semua orang pasti punya masalah, ya. Hendak ambil masalah, kejar surga, ya. Jangan kejar surga, dapat itu surga. Dan orang yang masuk surga ini dia mengatakan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghilangkan kesedihan. Kalau surga itu sedih lagi, senang aja. Ya. Di surga itu kita bingung terus. Ya. Apa dikehendaki ada? Apa dikehendaki ada? Senang terus surga. Nah. Jadi kalau kita hidupnya harus banyak bersyukur. Ya Allah. Karena di surga itu sering ucapkan orang surga ini alhamdulillah terus. Ya lah. Ketika mau surga alhamdulillah. Ya Allah. Kemudian masuk surga pulang, di dalamnya pulang mengatakan pulang alhamdulillah adhaba annal hazan. Ya Allah, syukur dia dihilangkan kesedihan. Jadi orang di surga itu kan ada sedih. Biar aja dunia sedih-sedihnya. Ya lah. Nanti diberi Tuhan surga kalau kita sabar. Makanya kadang ada yang sebelum surga dunia diberi Tuhan sedih orangnya, ya sedih, goblok kok ya, sedihlah. Lama kan? Udah sampai umur, udah sampai umur, ya lah sedih, ya lah. Tapi habis itu ya diberi Tuhan apa namanya kesenangan. Diambil Tuhan sedikit dari surga, diambil Tuhan. Ya. Nah mengatakan goblok dibalik Tuhan, dia sedih. Nah tadi menahan nangis, ini kata mau nangis dia. Dulu diri ya, kan? Kalau menahan lagi, ya tetangis nangis dia. Nangis dia masih nahan lagi, nangis sudah biasa waktu dia kan. Sudah biasa ya Allah, hidup sedih jadi kan kalau nangis lagi, ya Allah. Nah satunya kalau biasa bertangisan ketawa, kebalikannya ketawa aja, akhirnya selain nangis deras banget. Jadi itu apa hikmah pelajaran yang luar biasa supaya di akhir zaman ini kan harus kalau pertontonkan itu. Tontonkan supaya orang ini mengambil pelajaran. Cuma ada yang melihat gini, habis terbaik, mulai sembahyangnya, komennya nomor 1, bordong nggak ada minyaknya, wow, sembahyang nggak ada syukur. Padahal itu kan tonton aja aja, tonton ya kan, ya lah, wah ini aja, ternyata ngambil ilmu ini kan jelas juga ya, ada ngaji sobat, ya ada begitulah fitnah juga, ya lah. Lihat ruwakum lima atakum, sesuatu yang Allah timpakan kepada hamba ini dia Tuhan ujian beradaan. Yang penting adab ya, ketimbang ilmu akhirnya belajar luput juga. Tidak ada kepakiran yang lebih hebat melebihi jahil. Tapi kalau mengaji ada pengalaman gitu. Tapi mengaji juga ada mengajar, ada kartu itu kadang gitu. Ya ada orang dalam mengajar, ada aku juga dalam amalan. Luput juga. Ya sangat luput. Kayaknya mengamalkan dia akhlak itu dari tapi salah juga.
apa kita sebut tingginya nah sesat panahnya karena sembahyang ya latihan hati dulu ya ada ajaran itu Jawa jadi sembahyang itu juga sebagainya ajaran apa katanya tuh saulen sama tadi di Jawa tuh saulen semua kan saulen gitu sekarang ada dulu sama dan saulen jadi sembahyang itu juga sebagainya alasannya apa latihan hati dulu banyak ilmunya dulu ini setan masuk ke situ orang ya lah. Makanya kalau kita membaca kitab artinya talbis iblis itu karena data ngambil ilmu karena juga hati-hati ya lah, ngambil ilmu baginya ini ujian namanya ujian itu kan huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardh ya wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'din liyabluwakum bima atakum ya Tuhan kami jadikan kamu ini yang mengatur dunia ya Tuhan ya dan kami jadikan ini macam-macam ya ada yang Tuhan direndakan Tuhan ya atau kebalikannya yang rendah diangkat Tuhan yang tinggi diangkat ke bawah ya ujian ya Tuhan ujian buat kalian tambahan ayat maka inna usari al-iqab ingat ya Tuhan aku ini cepat mengukurkan apa namanya siksaan kata Allah iqab wa innahu laghafurur rahim itu Tuhan itu sangat cepat sangat dahsyat apa namanya kalau Tuhan menurunkan sirap karena menyangka manusia makanya manusia ini ya kan hidup ini beratkan ada rasa beratkan ada rasa maksiat ada rasa juga orangnya maksiat ada perasaan gitu mati orangnya habis itu orang lalai dalam ada perasaan juga rame kan orang gua sini adalah dibayar banyak orangnya gitu ada perasaan juga ada tahu kita akan balas rumah atau lagi main terambol atau kunjung tambah juga seharian kunjung lagi si Dano kubu hijau asma ada nih seharian gitu ada cukup di sini tolak sampai ke mana karya kanan ada cukup kiri kanan ke berapa di situ bujuran ada di berapa ini dia di situ ada apa kanan aja ke berapa jadi apa iwak pakai hijau ada perasaan hidup mati kita kebuang-buang waktunya sembahyang dilalaikan gara-gara urusan tadi orang yang ada sembahyang ini orang sembahyang dilalaikan celaka manusia ini sembahyang ya cuma dilalaikan sembahyang ini pikirannya ataupun ada waktunya ya Tuhan wailun neraka wail celaka manusia ini nak sembahyang nak ada sembahyang bang ganti ayatnya masalah kekunci sakar ya apa sebabnya kalian itu masuk neraka sakar jadi kalau orang tak sembahyang ini nyata neraka mudah-mudahan kita ini bisa anak yang sampai sembahyang amin ya mudah-mudahan kita ini si anak yang akan sembahyang siapa yang orang sembahyang ini masuk neraka kalau ada sembahyang juga dilayakan ini dia Tuhan neraka juga kalau ada sembahyang ini bang akhirnya cuma neraka sakor ini neraka paling panas neraka jahanam itu bukan kalau neraka sakor ini neraka jahanam neraka kalau neraka ya neraka itu bukan jadi asap neraka sakor ini membuat neraka jahanam kebakaran neraka jahanam kebakaran dampaknya asap neraka sakornya siapa penghuni neraka sakor ini orang yang ada sembahyang nah kedua ayatnya apa lam naku bertimun miskin kami ini ada hendak membalik
ramang tuh lah. Kenapa pengen presiden? Apa sih itu? Kalau bahasa kita tega hitam ya, kayak itu tuh yang lagi rata. Teganya biarin dulu aja, teganya biarin dulu aja. Kayak itu juga kita tak ngomong lagi dia, teganya dia. Untungnya si itu lah si Maman ini. Maman Soekarno ada itu. Dia tak pernah sedunia tak pernah. Mungkin saya Indonesia dia sampai pemimpin Malaysia bertandar juga. Sedunia. Pemain sepak bola MU, pemain juga. Sedunia, rata sedunia sampai Inggris mereka ini banyakan luar biasa. Yang Allah Taala kalau sudah menganak manusia adalah mengangkat derajatnya. Jadi si Ahmad Soleh Haji ini disuruh datang ke pondok. Nah jalannya gitu. Jalannya kayaknya asalnya pas datang ke pondok, kita lihat di videonya. Nah, saya video terang dulu. Nah, kalau si ini kayak gimana? Supaya jadi pelajaran Tuhan mengisahkan nah hari kita ini menangis hari banyak kita ibu menangis kalau ya Allah teganya jadi hidup kita kan kalau pernah susah syukur kita nih jadi kita merasakan oh kalau hidup nyaman harus bahaya karena anak-anak nyaman terus bahaya ujungnya. Makanya kadang-kadang kan anak kita salah satu kepeleng ini, jalan, naik tentara tuh lah, supaya ini jangan rumah di sana. Dan ini kebiasaan, supaya ini tahu diadab. Ya, ini di zaman ini sayang, kayak ini jahat. Ya, dikasih saya salib. Supaya ini kan merasakan hidup ini kan kalau sakit itu terbiasa lawan sakit tadi. Nabi Muhammad itu kata Tuhan anak menyamarakan oh yang enggak bisa Tuhan. Nah baru lahir karena baju hanya berataan ayunannya ada, nah sepedanya ada, sudah bisa banget Tuhan lebih dari itu. Tapi Tuhan itu ternyata kayak menyiksa dong Nabi Muhammad nih, kayak menyiksa dong Rasulullah nih. Ketika Nabi Muhammad jadi orang besar, sidin besar luar dalam, sidin sudah mengenyam pendidikan dari Tuhan, sakit tadi. Sehingga Nabi itu kan sombong. Dia harap pernah dia kata, aku di sini orang biasa, makan akuna, jadinya imam akuna orang makan daging wakareng ceritanya. Aku orang biasa di Rasulullah. Ternyata si Pak Ahmad Soleh Haji itu tawadi di sini. Aku ini menggambar si guru kita si dia, kayak itu sih kalau jawabannya. Penggemar si dia aku ini jar. Nah, lain mengumrahkan ada jar aku masih dia. Antara aku kayak orang apa gitu. Nanti juga ada saya. Karena dia umrahkan siapa? Dontian bahaya. Babak. Ibu warga dan kita bingung nih, acting dan apa namanya? Kawan pulang kan, kira wakil orang kan, sama wakil. Hati-hati, jadi nanti manusia kita kan, yang kira-kira wakil. Jadi hidup kita ini belajar dari ngerendah dulu, Kayak gue sebelum foto ya, kelas tinggi, dari orang biasa dulu, kita lihat wakil kita. Ini melihat kurang alim-alim nih, itu umum. Makom kita ini umum. Kalau kita orangnya, ya lah.
dijalani pina ada meyakinkan wakilnya wakilnya pina wala pada awalnya kemarin kalau guru ayam dirantau di aduran Jawa doakan itu aja aku menang dan bayi juga aku anak kamu tak kayak tanya barunya yang makanan masih di dalam dan bayi itu habis itu duduk di kursi dia penuh haji kesalahan itu beda dia bosnya jadi kesalahan gitu ada kesibukan dua tahunnya dia tahu ya baru sebungkus itu 2000 bukan 2000 lah ya sesuai kemampuan kita uangnya oh ya jangan berapa berataan sini berapa berataan bagi akan main ya hijirnya jadi berapa total saja 400.000 nak buat 400.000 bayaran. Jadi hati itu harus dijaga, semakan hati manusia. Pak, di mana sih kamu tahu tadi pas menengah lagi pas. Alhamdulillah, jualan nanti lebih baik waktu jualan. Dia luar biasa ini. Baik kan itu, gubernur menyaksikan langsung. Belum pernah umroh di sini. Istri keluar hotel saya membuat itu. Karena orang bisa atau seperti itu. Terus sempat mendiri sini, ada ngarang lagi umpan, umrah. Sama hotel sini. Jadi ini bukan bangga manusia, ada sifat sini bagus. Ini kalau orang bagus ini boleh kita pujikan ini bagus. Ya bukan sugihnya, ada kebaikan sini benar. Karena di sini tadi anak bos ini kan membawa duit kan sekopok kan. Karena orang-orang yang besar itu punya setarung itu maka sama ini 30.000 untuk anak buahnya kan tiba-tiba di sini biasa. Jika Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan orang itu wali, mereka orang itu pemurah. Dan sebaliknya Allah bisa jatuhkan orang ini dari kewalian kalau inya tidak ada pemurah. Luar biasa. Sebenarnya yang mengamal mengamal sifat pemurahnya. Tadi itu hati hati, ya kan? Jika Allah akan menjadikan wali itu abdal kecuali 3 perkara. Apa diantaranya? Kebaikan hati, pemurah dan rahmat. 3 sifat. Belum ada juga dia senyum. Dia kata itu senyum ya Allah. Nah, senyum dalam dia, ya, menolongi orang sedekah juga. Ada ilmu sampai ke ilmu sedekah juga. Nah sesuai kemampuan tak. Cuma kalau kita banyak duit, ada cukup ilmu, ada cukup senyum, duitnya. Kenapa? Kalau kita ada pemurah, ya bahaya kita juga. Tukaryakan SR, ya kan? Ada ditukari, musibahnya dalam. Ya, nah ini kan contoh, jadi pelajaran benar. Kalau kita pernah kajian itu kan pelajaran benar. Kalau guru ini pernah mendoktrin, dia kadang mendoktrin itu orang pengakan. Ini kadang guru dikirim doktrin dia. Agama doktrin ini Tuhan atau tindakannya Tuhan, ya kan? Tuhan atau tindakan saya atau kita ke masjid dia pesan mau lihat kalau nanti ini sudah kami menyumbang menyambati pulang orang tak ada mengalihkan jalan menyambati pulang kita ini orang ajar manusia ini minum lagi tahu sampai itu namanya menyambat itu ya karena nabi-nya harga terjadi dan di situ masjid Nabawi itu kan di Makkah sama menyambati orang menjaga tembok itu
paham. Jangan ada Rasulullah tuh nah umrah tuh tidak. Nah ada Abrahah aja untuk turunannya, ya lah. Nah ada Dajjal itu kita lihat di situ. Karena lahir Nabi, ya lah. Jam-jam keluar, diminum, Ka'bah bertahan, dan Allah kasih kemegahan sekarang ini luar biasa. Nyaman hubungan itu gara-gara Rasulullah. Ini akan lahir gara-gara Nabi juga, jangan Nabi luar, kagak lahir gitu. Nyawa ada lahir. Nabi ada lahir katanya. Nah, wajar orang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita terbisi anak kita dari jadi penyebab anak biasa kan kita nih, kita bangga kan? Nabi ini sebab anak kita lahir. Semua anak lahir bahkan Nabi. Ini kan Nabi Adam ini kan sedih Nabi Adam nih. Tapi sahabat ini dia ratusan tahun. Bayangkan dia sebulan kita kan ada boleh kan umrah. Nah, makanan kambing di sana. Dari ontak makanan. Siapa hatinya? Dari ontak disuruh orang. Dari ontak disuruh makan. Nah, kalau berselari ya kita. Makanya apa kalau kita 100 tahun nih? Sedih pada Nabi Adam nih. Gara-gara si Hawa nih. Hawa nafsu ya Allah. Nah, hujan ada kita ngerti karena bapak tak ayah kan ibu makan borol dia deh. Jangan ada Rasulullah ada kumpul karena lahir manusia nih termasuk bid'ah-bid'ahnya kan lahir ya Allah bid'ahnya ini mana dalil membaca tiap hari dalilnya alam tarokai bapak alarok kami aslah bil anak ini sebagai kita lahir kita bisa baca lah itu kan bil itu kan terakhir Nabi lah dalil mana dalil terus padahal dibaca itu dalil juga ya sambil sedikit ya Allah nah dalil mana fitnah ya Allah oh bakal ramah sini dia matinya dalil mana ini hajak menghadap bukan hidup pun hadap ya Allah fitnah ya Allah wah bakal ramah sini dia dalil mana meninggal banyak orang mengajarnya fitnah juga ya Allah menawarin kita tapi kalau kita mengaji ini sholat tetap ada pengaruh kita ada pengaruh ini kejadian ini nah itu bukan siapa aja buat mentor aja sunnah aja nah komentar hubungannya buat kita juga anak-anak ya nah dihubungkan ke situ pulang karena urusan masing-masing ya lah oknum ngarani oknum ya lah manusia pintar kan ya nah lahir Nabi ya Allah sesungguhnya kita layak Nabi tiap hari ada ulama tiap hari ini nak ulama mengesahkan ini sesungguhnya tiap minggu ini tiap minggu kalau tiap hari mestinya ini Habib ini kasih Nabi pulang yang maulid iblis semestinya tiap hari di sini disinggung tiap hari kenapa? Karena kita diperkat Nabi Muhammad ya kalau Rasulullah kita tidak makan supaya orang paham ya supaya orang nah ya Allah nah Nabi kesana Hindu orang Rasulullah ya Allah ibadah kesana ya Allah ya Rasulullah ya Habibullah dulu sekamar orang kaya kami kaya ini biar tiap hari kita doa ya kan saya duduk di kasur kayak hitung gitu kaya tadi beda terakhir tiap hari 100 karena kita lagi hitung di bawah ini angkat sini hitung kita harus angkat ke sini airnya nah berapa itu terakhir ya kalau kemudian harus sekali aduh jadi kan setambah kuih air ini gitu mah jadi ini air ini jumlah berkah aja rupanya air ini ahal sholat pakai jadi
Kita ini akan hidup hadirat Nabi itu tanamkan terus. Nah, kurunlah panasna al khairat dan makasih dengan suatu membangkar sejak belum masuk kenapa di situ oleh guru kita selalu ditanamkan mahabbah Rasulullah, cinta Rasulullah. Pondok ini ditanamkan cinta Rasulullah. Karena ilmu ini panah berataan semua panah, ada panah itu Nabi ya. Itu hebatnya kalau orang tuh dihubungkan dengan Muhammad SAW. Karamatnya luar biasa. Nah, jadi melawan hasutnya dan melawan hasut ini kita lakukan dengan puji sama orangnya. Jadi hilang hasutnya. Ya Presiden, masya Allah, balik. Jadi orang tanggung, balik Presiden. Ya, padahal kepala sebujurnya, tapi kan kita yang hasut, ya kan? Dia luar biasa, hilang. Otomatis terkikis sifat karakter itu. Karena sifat karakter ini bahaya, membuat kita kan hasut, kurang bersama, karena kita tambah sakit hati, kurang nyaman seorang boleh. Jadi syukur pada kita punya Nabi ya Allah, contoh akan yang bagus, sahabat-sahabat Nabi, contoh yang bagus sehingga hidup kita ini tentram, selamat.